19010062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Ducayani, NPM 19010066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrianti Marsinta, NPM 19010050. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pratiwi, NPM 19010077. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori graph. Sebelum kita memasuki materi yang mendalam, kita harus mengetahui apa itu graph. Graph digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Dapat dilihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Gambar tersebut merupakan sebuah graph yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Gambar selanjutnya yang kami tampilkan, graph mempresentasikan jembatan Kahisbreks. Simpul merupakan daratan, sisi merupakan jembatan. Definisi graph. Graph dilambangkan dengan G besar, E, dan F. F merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. E, himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dapat dilihat gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang telah kami sediakan. Pada gambar 2, G1 adalah graph dengan F1, 2, 3, dan 4, E 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. G2 adalah graph dengan F1,2, 1, 2, 3, dan 4, E 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. G3 adalah graph dengan F 1, 2, 3, dan 4, E 1,2, 2,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Pada G1 itu ada pada gambar selanjutnya, gambar yang telah kami sediakan saat ini maksudnya. Pada G2 sisi E sama dengan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3 dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3 sisi E8 3,3 dinamakan gelang atau kelang karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graph berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graph, maka graph digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graph sederhana. Graph yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graph sederhana. G1 ada gambar 2 adalah contoh graph sederhana. Graph tak sederhana, graph yang mengandung isi ganda atau yang gelang dinamakan graph tak sederhana. G1 maksudnya G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graph tak sederhana. Rasakan orientasi pada sisi. Secara umum graph dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, graph tak berarah. Graph yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graph tak sederhana.
3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak sederhana. Graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Dapat dilihat gambar yang telah kami sediakan ya. Graf sederhana tidak mempunyai sisi berarah. Sisi ganda tidak memiliki sisi ganda, tidak memiliki sisi gelang. Graf ganda sisinya tidak berarah, memiliki sisi ganda, tidak memiliki sisi gelang. Graf semu memiliki sisi yang tidak berarah, maksudnya tidak memiliki sisi berarah, memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Graf berarah sisinya berarah, tidak memiliki sisi ganda, memiliki sisi gelang. Graf ganda berarah sisinya berarah, memiliki sisi ganda, dan memiliki sisi gelang. Contoh terapan graf. Rangkaian listrik pada gambar berikut ini. Yang kedua, isometer senyawa kimia karbon. Dapat dilihat contoh gambarnya yang telah kami sediakan. Yang ketiga, transaksi kunkuren maksudnya pada baris data terpusat. Dapat dilihat pada gambar yang telah kami tunjukkan. Di sana ada T0, T2, T1, T3. Dapat kami jelaskan di sini. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1, transaksi T1 menunggu transaksi T3, transaksi T3 menunggu transaksi T2. 4. Pengujian program. Dapat dilihat di situ program yang telah kami sediakan ya. Keterangan 1 itu red X, yang nomor 2 itu X9999, yang ketiga X lebih kecil dari 0, yang keempat return. Untuk masukan tidak boleh negatif. 5. X sama dengan X tambah 10, yang keenam read, yang ketujuh return. 5. Terapan graf pada teori otomatis. Mesin jajah. Pada gambar yang telah kami tunjukkan, keterangannya A 0 sen dimasukkan, B 5 sen dimasukkan, C 10 sen dimasukkan, dan D 15 sen atau lebih dimasukkan. Terminologi graf. Pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Dan yang kedua ada bersisian atau insidensi, yaitu untuk sembarang sisi E itu VJ dan VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Dan yang ketiga ada simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul terkecil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dan yang keempat ada graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Kelima ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut.
notasinya dV. Pada graf berarah, D in V sama dengan derajat masuk atau in degree atau jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V sama dengan derajat keluar atau out degree atau jumlah busur yang keluar dari simpul V. Jadi rumusnya itu adalah dV sama dengan D in V tambah D out V. Lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Lintasan Venn, lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi yang barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisi yang berbentuk VO, E1, V1, E2, V2 sama dengan Vn min 1, En Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1 dalam kurung E2 sama dengan dalam kurung V1, V2 dalam kurung. Vn1 Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1,2 4,3 pada G1 memiliki panjang 3. 7. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dari berakhir pada simpul yang sama dan sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1,2, 3,1 pada G1 memiliki panjang 3. Terhubung 2 buah simpul dan simpul tersebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul V1 dan V3 G dalam himpunan V terdapat lintasan dari V1. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Graf barang G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangnya arahnya. 2 simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung. Kuat strong kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Graf berarah disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul seberang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. 8. UVA graf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf G1 sama dengan V1, E1 adalah UVA graf, dan jika V1 sama dengan V dan E1 sama dengan E, komplement dari U graf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2. Demikian sehingga E dan adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E bersisi dengannya. Pada graf berarah komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum UVA graf terhubung. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. 9. UVA graf rentang. Per graf G sama dengan V1 E1 dari G sama dengan V, E dikatakan graf terrentang jika V1 sama dengan V yaitu G1 mengundang semua simpul dari G. 10. Kutsit dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi kutsit selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah kutsit. Terdapat banyak kutsit pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah kutsit. 1,2, 1,5, 1,2 adalah kutsit, 2,6 juga kutsit. Tetapi
bukan kursit sebab sehimpunan baginya 1,2, 2,5 adalah kursit. Graph breadboard with graph. Graph breadboard adalah graph yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Baiklah, kita ke materi selanjutnya yaitu beberapa graf khusus. Yang pertama ada graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ini adalah graf sederhana yang mempunyai sisi ke semua simpulnya. Dan untuk graf lengkap ini dilambangkan dengan KN. Dan jumlah sisi pada graf ini terdiri dari n buah simpul, yaitu n dalam kurung n kurang 1 per 2. Seperti pada gambar kita dapat melihat bahwa simpul 1 itu titik 1 dan simpul 2 garis, dan simpul 3 itu persegi, simpul 4 itu simpul 3 itu persegi 3, simpul 4 itu persegi, simpul 5 itu persegi 5, dan simpul 6 itu persegi 6. Baiklah, ke graf khusus selanjutnya yaitu graf lingkaran. Graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dilambangkan dengan Cn. Tadi kalau di graf lengkap itu dengan Kn, ini dengan Cn. Dan sesuai pada gambar, graf lingkaran ini ada persegi 3, ada persegi 5, dan ada persegi 6. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama itu disebut dengan graf teratur. Apabila derajat graf itu adalah R, dilambangkan dengan R kecil, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N kecil R per 2. Seperti pada gambar, yaitu contohnya persegi 3. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu graf bipartite atau bipartite graph, yaitu graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan, bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi G menghubungkan sebuah simpul ke F1 dan ke F2. Itu yang simpul tersebut yang disebut dengan graf bipartite, dan dapat dinyatakan dengan G sama dalam kurung F1, F2 seperti pada gambar kita dapat melihat ya. Selanjutnya yaitu graf G, penjelasan untuk graf bipartite tadi. Graf G pada gambar ini yaitu graf bipartite yang simpulnya dapat dibagi menjadi F1 yang beranggotakan A, B, dan D, dan F2 beranggotakan C, E, F, dan G. Seperti pada gambar, terdapat graf G yang di atas, itu graf G-nya yang ada penjelasan G-nya. Terus ada graf personal utilitasnya K3,3 dan ada topologi bintang. Itu juga termasuk salah satu dalam graf G atau graf bipartite. Baiklah, yang selanjutnya adalah representasi graf. Yang pertama ada matriks ketetanggaan atau adjacency matriks, yaitu A sama dengan himpunan A kecil yang anggotanya I dan J. Himpunan A, I, J itu berisi berisi 1 jika simpul I dan J bertetangga, dan bernilai 0 apabila simpul I dan J itu tidak bertetangga. Seperti pada gambar kita dapat melihat bahwa ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Di situ dijelaskan pada gambar itu simpul 1 ke 1 itu simpulnya bernilai 0, dan simpul 2 ke 1 itu simpulnya bernilai 1,
1 ke 3 itu simpulnya 1, 4 ke 1 itu simpulnya 0. Bisa dilihat pada gambar. Maksudnya dari simpulnya tuh 1 ke 3 itu 1. Kenapa dia tidak ada 1 ke 1 atau 1 ke 4 itu tidak ada nilainya atau 0? Karena 1 ke 4 nggak ada yang mengarah ke situ. Simpulnya tidak ada yang di situ. Selanjutnya di gambar yang B itu tadi yang A, yang B itu ada 5 simpul, titik. Simpul ada 5 simpul, 1, 2, 3, dan 4. Seperti di gambar ya. Di situ kita bisa lihat lagi kalau misalnya nggak ada sama sekali simpul yang mengarah ke 5, karena tidak terdapat simpul apapun, jadi semua nilainya 0. Karena tadi sesuai yang kita dapat, kalau matriks ketetanggaan itu jika nilainya 0 berarti I dan J-nya itu tidak berkaitan atau tidak bertetangga. Baiklah, untuk gambar yang C, di situ ada simpul 1, 2, dan 3. Untuk yang C, di situ terdapat rangkap. Rangkapnya dari simpul 2 ke simpul 1 dan simpul 2 ke simpul 4. Kita bisa lihat di situ. Ada yang masih bernilai 0, berarti itu tidak bertetanggaan. Baiklah, yang selanjutnya yang di bagian bawah itu ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Di simpul 3 terdapat loop, dan di simpul 3 ke 1 terdapat sisi rangkap, dan 3 ke 4 juga terdapat sisi rangkap. Di situ dijelaskan lagi ada E1, E2 sampai E5. Sampai E5 sesuai di gambar kita dapat lihat ya. Di situ simpul 1 ke simpul 1 itu berisi 0, simpul 2 ke 1 itu simpulnya 1, simpul 1 ke 3 itu simpulnya ada 2. Kenapa simpul 1 ke 3 itu ada 2 simpulnya? Karena di simpul 1 ke simpul 2 itu terdapat rangkap. Nah, nilai dari rangkap itu derajatnya adalah 2. Juga terdapat pada simpul 4 ke 3, kan? Di situ ada sisi rangkap juga, jadi nilainya 2, berderajat 2. Terus 4 ke 3 ya. 3 ke 4, 4 ke 3, 1 ke 4 itu terdapat 2 derajat karena di situ terdapat sisi rangkap. Selanjutnya yaitu derajat tiap simpul I. Itu yang pertama A untuk graf yang tak berarah, yaitu D dalam kurung F1 sama dengan sigma, maaf saya ulangi, D dalam kurung F1 sama dengan sigma N, J sama dengan 1 himpunan AIJ. Baiklah, untuk yang B, untuk graf berarah D in atau masukannya F1 sama dengan jumlah nilai pada kolom J sama dengan sigma N, I sama dengan 1 himpunan AIJ, dan D out atau D keluaran F1 sama dengan jumlah nilai pada basis I sama dengan sigma N I J sama dengan 1 himpunan AIJ. Baiklah, untuk contoh dari matriks ketetanggaan seperti pada gambar, yaitu terdapat 5 simpul A, B, C, D, E. Di situ terdapat di bagian simpul A ke B bernilai 12, A ke E itu bernilai 10, E ke B itu bernilai 8, E ke D itu bernilai 15, B ke D itu bernilai 11, D ke C itu 14, dan B ke C itu bernilai 9. Dan untuk nilai simpulnya, seperti rumus yang sudah ada di bagian sebelumnya, di bagian materi sebelumnya, itu ada simpul A ke A itu nilainya tidak terhingga, simpul A ke B itu nilainya 12, simpul A ke C itu nilainya tidak terhingga, simpul A ke D itu nilainya tidak terhingga, simpul A ke E itu nilainya 10, dan untuk simpul B ke A itu 12, simpul B ke B itu tak terhingga, simpul C ke
simpul B ke C itu 9, simpul B ke D itu 11, simpul B ke E itu 8, simpul C ke A itu tak terhingga, simpul C ke B itu 9, simpul C ke C itu tak terhingga, simpul C ke D itu 14, dan simpul C ke E itu tak terhingga, simpul D ke A itu tak terhingga, simpul B ke B itu 11, simpul D ke C itu 14, simpul D ke D itu tak terhingga, simpul D ke E itu 15, dan yang terakhir simpul C ke A itu 10, simpul E ke A itu 10, simpul E ke B itu 8, simpul E ke C itu tak terhingga, simpul E ke D itu 15, dan simpul E ke E itu tidak terhingga. Mengapa tidak terhingga? Karena saat dihitung hasilnya seperti itu. Dan yang paling sering bertemu atau seperti yang kita lihat sebelumnya ada pada bagian tabel itu, jika simpul yang sama, misalnya simpul A ke A itu nilainya adalah 0, jadi tidak terhingga atau tidak bisa dihitung atau berlebih, atau memang sudah ketentuannya jika simpul yang sama itu nilainya terhingga atau bisa bernilai 0. Panggaan yang kedua sekarang matriks bersisian atau insidensi matrik, yaitu A sama dengan himpunan A kecil anggotanya I dan J. Di sini himpunan A, I, J itu adalah bernilai 1 jika I bersisian dengan sisi J, dan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Di sini pada gambar terdapat ada 4 simpul, yaitu ada simpul 1, simpul 2, dan simpul 3. Dan di antara simpul 1 ke simpul 2 itu terdapat sisi rangkap. Dan kita ketahui sisi rangkap itu bernilai 2 ya. Tapi di sini masih kita menggunakan yang tadi, masih menggunakan 1 atau 0 jika bersisian. Terus di bagian pada gambar pada simpul 4 itu terdapat loop. Nah, di sini ada E1, E2, E3, E4, dan E5. Di sini kita dapat baca E1 ke E1 itu nilainya 1 ke E1 itu nilainya 1 karena terdapat simpulnya 1, 2, dan E2 ke 1, dan E3 ke 1 itu tidak memiliki simpul karena tidak terhubung ya, tidak terhubung seperti itu. Selanjutnya seperti itu sampai 4E1, 4E2, 4E3, 4E4, dan jika pada gambar terdapat 0 berarti dia tidak bersisian, simpulnya tidak terhubung gitu. Baiklah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah senarai ketetanggaan atau adjacency list. Di sini terdapat 3 gambar yaitu A, B, dan C. Kita dapat lihat di materi. Di situ ada persegi yaitu dengan 4 simpul. Terus ada gambar B itu dengan 5 simpul, dan di bagian C itu terdapat 4 simpul. Tetapi di bagian simpul 2 ke 1 dan simpul 2 ke 3 terdapat sisi rangkap. Seperti itu. Jadi kita akan bahas di yang gambar pertama yang A. Di situ ada simpul 1, simpul tetangganya yaitu 2 dan 3. Kita bisa lihat pada gambar ya, simpul 1 itu terhubung langsung ke simpul 2 dan ke simpul 3. Selanjutnya simpul 2 dia terhubung ke simpul 1, ke simpul 3, simpul 2, simpul 3 dan ke simpul 4 gitu. Simpul 3 juga ke 1, 2, dan 4, dan yang terakhir simpul 4-nya ke 2 dan 3. Ke 2 dan 3. Kenapa dia nggak ke simpul 1? Karena memang nggak ada kan, simpulnya ke 4 ke 1 tuh nggak ada, jadi nggak termasuk seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu di bagian gambar B. Di bagian gambar B kita lihat di situ
Seperti pada contoh tadi kan ada di bagian simpul 0 pada gambar simpul seperti ini. Pada gambar simpul ada 5 simpul, semua arah yang ke arah simpul 5 nilainya tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada yang menghubungkan simpul apapun di situ. Dan selanjutnya seperti yang tadi, simpul 1 itu berhubung langsung ke 2 dan 3, simpul 2 itu ke 1 dan 2 ke 1 dan 3. Kita langsung bisa memperhatikan langsung karena itu terhubung langsung simpulnya. Terus bagian simpul ketiga itu 1, 2 dan 4. Dan bagian terakhir 4 itu hanya terhubung ke simpul 3 karena seperti sesuai gambar simpulnya hanya terhubung ke situ. Baiklah, ada sedikit perbedaan dari gambar 3 ini, ABC ini. Jika di bagian gambar A dan B ini adalah simpul tetangga, maka di gambar ketiga, ini gambar C ini adalah simpul terminal, di mana simpul 1 hanya terhubung ke simpul 2. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat di situ arah panahnya bahwa simpul 1 hanya terhubung ke simpul 2. Kenapa dia tidak terhubung ke simpul 3? Karena anak panahnya itu simpul 3 yang mengarah ke simpul 1, bukan simpul 1 yang mengarah ke simpul 3. Perhatikan arah panah pada gambar ya. Terus ke simpul 2. Simpul 2, 1, 3, dan 4. Kenapa seperti itu? Simpulnya jika kita memperhatikan lebih jelas, simpul 2 tuh dia memang terhubung langsung simpulnya ke 1 dan 4. Dan kenapa dia bisa 1 dan 4? Kenapa dia bisa ke simpul 3? Karena anak panahnya tuh terhubung langsung ke simpul 4 seperti itu. Dan simpul 3 hanya terhubung ke simpul 1, kita bisa lihat arah anak panahnya, dan simpul 4 terhubung ke 2 dan 3 sesuai